Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Randy Kavaleri, SPD AMDE selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Sami Aji dengan nomor NPM 2019 145 Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan seminar proposal tentang analisis biaya kualitas atau quality cost terhadap pencapaian laba pada Rumah Sakit Umum Hasanah Geraha Apiah tahun 2022. Langsung saja pada pembahasan. Selanjutnya adalah latar belakang. Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari bentuk karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, baik yang nampak jelas maupun yang tersembunyi. Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian pelayanan yang berkualitas pada pelanggan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan apabila perusahaan ingin mencapai keberhasilan. Peningkatan kualitas adalah salah satu strategi bagi sebuah perusahaan untuk tetap bertahan dan tumbuh. Biaya kualitas timbul guna menangani kualitas produk yang dihasilkan, baik mempertahankan mutu maupun memperbaiki produk yang cacat atau tidak sesuai standar. Biaya kualitas adalah biaya yang timbul karena terdapatnya produk yang dihasilkan ternyata yang buruk kualitasnya, yang berimplikasi pada biaya kualitas. Biaya kualitas tersebut terdiri atas tiga kategori utama, yakni biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Biaya kualitas perlu ditingkatkan mengingat perlunya alokasi biaya pencegahan, khususnya pada biaya pengadaan peralatan medis, guna mendukung program peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan biaya kualitas terhadap pencapaian laba di Rumah Sakit Hasanah Geraha Apiah di Depok. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh biaya pencegahan terhadap pencapaian laba? Yang kedua, bagaimana pengaruh biaya penilaian terhadap pencapaian laba? Yang ketiga, bagaimana pengaruh biaya kegagalan terhadap pencapaian laba? Yang keempat, bagaimana pengaruh biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan terhadap pencapaian laba? Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh biaya pencegahan terhadap pencapaian laba. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh biaya penilaian terhadap pencapaian laba. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh biaya kegagalan terhadap pencapaian laba. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan terhadap pencapaian laba. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang pengaruh analisis biaya kualitas terhadap pencapaian laba pada rumah sakit
Hasanah Graha Depok. Kemudian secara praktis sebagai bahan informasi serta masukan bagi manajemen RRS Hasanah Graha Depok dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengisian resume medis dengan analisis biaya kualitas terhadap pencapaian laba pada rumah sakit. Kemudian landasan teori. Teori biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang timbul karena terdapatnya produk yang dihasilkan ternyata yang buruk kualitasnya, yang berimplikasi pada biaya kualitas. Biaya kualitas tersebut terdiri atas tiga kategori utama, yakni biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan. Biaya pencegahan terjadi untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Biaya penilaian untuk menentukan apakah produk jasa yang telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Kemudian biaya kegagalan terjadi karena produk jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Serta bisa terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk sampai kepada pelanggan. Kemudian kerangka berpikir. Di sini ada biaya kualitas atau X. Biaya kualitas itu adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pembetulan produk yang berkualitas rendah dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas. Atau bisa juga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya barang cacat. Dengan kata lain, biaya tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas produk atau mencapai standar yang telah ditetapkan. Maka hal ini yang akan berdampak kepada pencapaian laba atau ini. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu biaya pencegahan. Biaya biaya pencegahan itu adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat kualitas. Yang kedua, biaya penilaian. Biaya penilaian itu dikeluarkan dalam rangka pengukuran dan analisis data untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan spesifikasinya atau tidak. Kemudian biaya kegagalan. Biaya kegagalan ini terdiri dari biaya kegagalan, ada biaya kegagalan internal, ada biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang dikeluarkan karena rendahnya kualitas yang ditemukan sejak penilaian awal sampai dengan pengiriman kepada pelanggan. Kemudian biaya kegagalan eksternal itu merupakan biaya yang terjadi dalam rangka meralat cacat kualitas setelah produk sampai pada pelanggan. Dan laba yang gagal diperoleh karena hilangnya peluang sebagai akibat adanya produk atau jasa yang tidak dapat diterima oleh pelanggan. Kemudian hipotesis penilaian. Hipotesis adalah jawaban sementara dari sesuatu penelitian yang kebenaran
kebenarannya dibuktikan dalam penelitian setelah melalui pembuktian dari hasil penelitian, maka hipotes maka hipotesis dapat benar atau juga salah, dapat diterima ataupun ditolak. Hasil penelitian ini yang pertama adalah adanya hubungan antara biaya kualitas terhadap pencapaian laba di RS di Rumah Sakit Umum Hasanagara Hafiyah Depok tahun 2021. Kemudian tidak ada hubungan antara biaya kualitas terhadap pencapaian laba di Rumah Sakit Umum Hasanagara Hafiyah Depok. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama itu metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Kemudian jenis penelitian. Penelitian ini itu melakukan investigasi secara sistematis untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data-data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk mengembangkan teori hipotesis. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini sebagai sebuah konsep yang mengandung variasi nilai yang sudah pasti memiliki sifat beragam atau bervariasi. Penggunaan istilah variabel penelitian memang lebih dikenal dalam jenis-jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang hasilnya diperoleh melalui perhitungan sistematis. Jenis variabel dalam penelitian ini adalah variabel terikat. Variabel terikat itu berarti variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya dalam penelitian. Dalam penelitian ini adalah pencapaian laba karena eh, kaitannya hasil pencapaian laba itu dianggap dipengaruhi oleh biaya kualitas. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang diberikan pada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu, instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Baik, selanjutnya kita sudah habis.
Dari itu, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah ukuran keberhasilan pengelolaan suatu bisnis dapat diukur dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan mengenai konsep full costing atau variable costing dianggap penting agar perusahaan tidak keliru dalam memperhitungkan harga jual dan laba atau rugi yang diteliti. Demikian pula halnya dengan analisis biaya volume laba yang akan sangat bermanfaat untuk mengevaluasi pencapaian laba perusahaan dalam rencana perkembangan perusahaan, di mana realitanya membutuhkan suatu manajemen dan strategi yang tepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.